Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kumpulan kisah inspiratif dan karomah mengenai Umar bin Khattab, Khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar memerintah selama 10 tahun, dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar adalah salah satu sahabat utama Rasulullah dan ayah dari Hafsah, istri Rasulullah. Umar dianggap sebagai pemimpin yang luar biasa dan menjadi teladan bagi umat Islam. Dalam beberapa hadis, ia disebut sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Nabi Muhammad memberinya julukan Al-Faruq, yang berarti orang yang mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Selama masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi kekuatan besar bagi umat Islam di wilayah Timur Tengah. Umar berhasil mengambil alih 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Selain itu, ia juga melakukan berbagai pembaruan, seperti pembentukan departemen khusus untuk masyarakat tentang pejabat dan negara. Umar juga memperkenalkan Baitul Mal sebagai lembaga ekonomi. Prestasinya ini menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah. Berikut ini adalah beberapa kisah luar biasa tentang Umar bin Khattab. Kisah pertama, yakni keunikan hijrahnya Umar bin Khattab ke Madinah. Setelah menerima wahyu tentang perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Makkah dan mengingatkan mereka untuk berhijrah ke Madinah dengan hati-hati, tanpa berkerumun dan menghindari pengawasan kaum musyrikin Quraisy. Tujuannya adalah agar mereka tidak terdeteksi dan dihadang dalam perjalanan. Para sahabat memahami pesan Rasulullah dan berhijrah dengan diam-diam, meninggalkan Makkah tanpa diketahui oleh penduduk setempat. Namun, Umar bin Khattab melakukan pendekatan yang berbeda. Menurut riwayat, sebelum berangkat hijrah, Umar membawa pedang, busur, anak panah, dan tongkat komando. Ia pergi ke Ka'bah ketika orang-orang Quraisy berkumpul di sana. Umar melakukan 7 kali tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, ia menghadapi setiap kelompok orang yang berkumpul di Ka'bah dan menyatakan dengan tegas bahwa ia akan hijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silakan datang menemuiku di balik lembah ini. Tidak ada yang berani menanggapi tantangan Umar. Akhirnya, Umar berhijrah ke Madinah tanpa menghadapi ancaman atau gangguan dari kaum musyrikin Quraisy. Bahkan, beberapa kaum muslimin yang lemah juga ikut serta berhijrah bersamanya. Kisah yang kedua, keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Sejak menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana yang megah, di depannya terdapat sebidang tanah kosong dengan gubuk yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Umar melakukan 7 kali tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, ia menghadapi setiap kelompok orang yang berkumpul di Ka'bah dan menyatakan dengan tegas bahwa ia akan hijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silakan datang menemuiku di balik lembah ini. Tidak ada yang berani menanggapi tantangan Umar. Akhirnya, Umar berhijrah ke Madinah tanpa menghadapi ancaman atau gangguan dari kaum musyrikin Quraisy. Bahkan, beberapa kaum muslimin yang lemah juga ikut serta berhijrah bersamanya. Kisah yang kedua, keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Sejak menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana yang megah, di depannya terdapat sebidang tanah kosong dengan gubuk yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Sebagai gubernur, Amr ingin membangun sebuah masjid yang indah dan sebanding dengan istananya di atas tanah tersebut. Ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan gubuk Yahudi tersebut di sana, maka sang Yahudi tua pemilik gubuk dipanggil ke istana. "Wahai orang Yahudi, saya berencana membangun sebuah masjid di atas tanah yang kamu tempati. Berapa harga yang kamu mau jual tanah dan gubukmu?" tanya Amr. Sang Yahudi menjawab dengan tegas, "Tidak akan saya jual, wahai tuan." Meski Amr mencoba menggoda dengan menawarkan 3 kali lipat harga biasa, sang Yahudi masih menolak. "Tetap tidak akan saya jual," tegas sang Yahudi. Amr mencoba lagi dengan menawarkan 5 kali lipat harga, namun sang Yahudi tetap tidak mau menjualnya. "Tuan, saya tidak akan menjualnya karena itu adalah satu-satunya harta yang saya miliki. Tidak akan saya jual."
Jawab sang Yahudi, "Mantap." Setelah sang Yahudi pergi, Ammar memutuskan untuk membongkar gubuk tersebut dengan alasan kepentingan bersama dan untuk memperindah pemandangan di tempat itu. Sang Yahudi sebagai pemilik tanah dan gubuk tidak bisa berbuat banyak terhadap keputusan gubernur yang sewenang-wenang. Namun, sang Yahudi tidak putus asa dan memutuskan untuk mengadukan perihal ini kepada atasan gubernur, yaitu Khalifah Umar ibn al-Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, sang Yahudi menanyakan di mana letak istana sang khalifah dan kaget saat mengetahui bahwa sang khalifah tidak memiliki istana yang megah seperti gubernur Mesir. Sang Yahudi disambut oleh Khalifah Umar di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. Khalifah Umar bertanya tentang keperluannya datang dari Mesir. Sang Yahudi menjelaskan maksud dan tujuannya menghadap sang khalifah serta peristiwa yang menimpanya akibat tindakan sewenang-wenang gubernur Mesir terhadap tanah dan gubuknya. Khalifah Umar sangat marah atas kelakuan Ammar bin As. Beliau berkata, "Sungguh keterlaluan Ammar bin As. Dia telah melampaui batas." Lalu, Khalifah Umar meminta sang Yahudi untuk mengambil sepotong tulang unta. Sang Yahudi awalnya bingung dengan perintah aneh tersebut, namun akhirnya ia mengambil tulang itu dan menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar menggoreskan huruf alif dari atas ke bawah di tulang itu, lalu membuat tanda palang di tengah-tengahnya dengan pedangnya. Tulang itu kemudian diserahkan kembali kepada sang Yahudi, yang masih bingung dengan maksud Khalifah. Khalifah Umar hanya memberi pesan, "Bawalah tulang ini dan beritahukan kepada Gubernur Ammar bin As bahwa ini dariku." Sang Yahudi masih tidak mengerti maksudnya dan mengeluh, namun Khalifah Umar menjelaskan dengan tersenyum, bahwa pada tulang itu terdapat keadilan yang diinginkannya. Meskipun hati sang Yahudi masih terasa kesal, dia kembali ke Mesir membawa tulang pemberian Khalifah. Setibanya di Mesir, sang Yahudi menyerahkan tulang tersebut kepada Gubernur Ammar bin As. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Begitu gubernur menerima tulang tersebut, tubuhnya mulai gemetar dan wajahnya pucat ketakutan. Sang Yahudi bingung melihat reaksi tersebut. Beberapa saat kemudian, gubernur memerintahkan untuk membongkar masjid yang baru saja dibangun dan membangun kembali gubuk Yahudi tersebut, lalu mengembalikannya kepadanya. Sang Yahudi terkejut dan berkata, "Maaf, Tuan, tidak perlu membongkar masjid itu. Saya ingin bertanya sesuatu. Mengapa Anda begitu ketakutan dan memerintahkan untuk membongkar masjid baru itu?" Gubernur Ammar menjawab, "Wahai orang Yahudi, ketahuilah bahwa tulang itu hanya tulang biasa. Tetapi karena tulang itu dikirimkan oleh Khalifah, maka tulang itu menjadi peringatan keras bagiku. Tulang itu berisi ancaman dari Khalifah, sebagai simbol bahwa apapun jabatan dan kekuasaan yang aku miliki, suatu saat aku akan menjadi tulang yang busuk." Ammar menjelaskan bahwa keadilan terletak pada tulang itu. Sang Yahudi sangat terharu mendengar penuturan dari gubernur, dan ia kagum dengan sikap tegas dan adil Khalifah, serta kesetiaan gubernur yang patuh kepada atasan hanya dengan menerima sepotong tulang. Akhirnya, sang Yahudi menyatakan memeluk Islam dan menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Kisah yang ketiga, kami mencuri karena kelaparan. Cambukan untuk putra bangsawan. Pada suatu hari, di saat Umar bin al-Khattab sedang duduk, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang lelaki dari Mesir dan dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku ingin mencari perlindungan kepadamu." Umar menjawab, "Engkau telah mencari perlindungan kepada orang yang akan memberimu perlindungan. Jelaskan apa masalahmu, wahai anak muda." Pemuda Mesir itu bercerita, "Suatu hari aku ikut dalam sebuah lomba pacuan kuda. Kudaku berhasil menyalip kuda salah seorang putra Ammar bin As, yaitu gubernur Mesir. Tetapi karena kejadian itu, dia mencambukku dengan belati sambil berkata sombong bahwa dirinya putra bangsawan. Peristiwa ini telah sampai ke telinga ayahnya, yaitu sang gubernur. Tapi anak sang gubernur takut, aku akan melaporkan kepada engkau sehingga aku dipenjarakan. Namun, berkat Allah, dia berkehendak lain. Aku dapat meloloskan diri dari penjara dan pergi ke sini untuk menemuimu." Mendengar pengaduan pemuda Mesir tersebut, Khalifah Umar menulis surat kepada gubernur Mesir, yaitu Ammar bin As. "Apabila surat ini telah sampai ke tanganmu, pergilah engkau dan anakmu pada musim haji ini." Sementara kepada pemuda Mesir itu dikatakan, "Tinggallah engkau di sini hingga mereka datang." Ammar bin As benar-benar datang memenuhi perintah Umar untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Ketika Khalifah Umar selesai mengerjakan ibadah haji, beliau duduk bersama kaum muslim lainnya. Sementara Ammar bin As dan putranya duduk di sisinya.
Lalu, pemuda Mesir itu diminta untuk berdiri dan diberi sebuah cambuk. Begitu juga dengan putra Amr bin As, Sayyidina Umar juga memintanya untuk berdiri. Setelah dijelaskan perkaranya, yang bersangkutan, yaitu anak Amr pun mengakui perbuatannya. Kemudian Sayyidina Umar mempersilakan pemuda Mesir itu untuk membalas cambukan yang dulu diterimanya. Pemuda Mesir itu pun terus mencambuk putra gubernur tersebut, hingga orang-orang yang hadir merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan hukuman itu. Akan tetapi, karena pemuda Mesir itu terus memberikan cambukannya, mereka lalu merasa ibah dan bermaksud untuk menghentikan hukuman itu. Sementara itu Umar berkata, "Cambuk putra bangsawan itu." Pemuda Mesir tersebut menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah mencambuk orang yang mencambukku, ketahuilah," lanjut Sayyidina Umar. "Demi Allah, seandainya engkau terus melanjutkan, maka tidak seorang pun dapat mencegahmu, sehingga engkau sendiri yang menghentikan cambukan itu." Kemudian, kepada sang gubernur, yaitu Amr bin As, Sayyidina Umar berkata, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedang mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Amr bin Al-As berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tak mengetahui kejadian tersebut, dan lelaki Mesir ini pun tak melaporkannya kepada aku." Kisah keempat. Kami mencuri karena kelaparan. Di dalam sebuah persidangan, Umar bin Al-Khattab dihadapkan dengan dua anak pelayan yang masih kecil. Mereka dituduh melakukan pencurian seekor unta milik seorang lelaki dari Badim Zainah. Para pelayan tersebut terlihat sangat kurus dan wajah mereka pucat. Terlihat jelas penyesalan dan kekhawatiran terpancar dari wajah mereka, mengingat hukuman pencurian dalam Islam yang sangat berat, yaitu potong tangan. Mungkinkah mereka akan kehilangan salah satu tangan, pikir mereka. Padahal, sebagai pekerja kasar, tangan adalah aset utama dalam mencari nafkah. "Kenapa kalian melakukan pencurian?" tanya Umar bin Al-Khattab memecah keheningan. "Saat itu adalah musim kelaparan, dan kami sangat lapar, wahai Amirul Mukminin," ujar para pelayan. Umar bin Al-Khattab terdiam sejenak, kemudian melihat ke hadirin. "Siapa majikan dari para pelayan ini?" tanya Khalifah Umar. Salah satu dari mereka menjawab bahwa majikan mereka adalah Hatib bin Abi Baltoah. Selanjutnya, Umar bin Al-Khattab memerintahkan agar Hatib dihadirkan di persidangan. Setelah dihadapkan, Umar bin Al-Khattab bertanya kepadanya, "Wahai Hatib, apakah benar engkau adalah majikan dari para pelayan ini?" "Ya, benar, wahai Amirul Mukminin," jawab Hatib agak gugup. Umar bin Al-Khattab melanjutkan, "Hampir saja aku memberikan hukuman kepada mereka, jika saja aku tidak mendapatkan kabar bahwa engkaulah yang telah mempekerjakan mereka. Namun, engkau membiarkan mereka kelaparan sehingga mereka terpaksa mencuri. Dan aku tidak akan memberikan hukuman kecuali padamu." Selanjutnya, Umar bin Al-Khattab menoleh ke pemilik unta sereh dan bertanya, "Berapa harga unta ini?" 400 dirham, jawabnya. Umar bin Al-Khattab kemudian menatap tajam ke arah Hatib, seolah-olah ingin menusuk hati majikan tersebut. Hatib hanya menundukkan kepala. Kemudian, Umar bin Al-Khattab mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana, "Pergilah dan berikan pemilik unta ini 800 dirham, 2 kali lipat dari harga sebenarnya." Umar bin Al-Khattab juga memberikan keputusan kepada para pelayan, "Pergilah dan jangan mengulangi perbuatan seperti ini." Mendengar vonis tersebut, tentu saja para pelayan sangat senang dan merasa lega. Mereka menganggap keputusan tersebut sangat bijaksana bagi mereka. Adapun kisah yang terakhir. Khalifah tidak tidur pada siang hari. Ketika Alexandria jatuh ke tangan pasukan kaum muslimin, Amr bin As segera mengutus Muawiyah bin Hudaij agar menyampaikan berita gembira tersebut kepada Khalifah Umar di Madinah. Muawiyah tiba di Madinah pada siang hari. Oleh karenanya, ia menduga bahwa Umar mungkin sedang istirahat atau tidur siang. Dia langsung saja pergi ke Masjid Nabi. Beruntungnya, seorang pembantu Umar melihatnya dengan pakaian pengembarannya dan menanyakan perihal dirinya serta dari mana dia datang. Sang utusan, yaitu Muawiyah tersebut menjawab, "Aku datang dari Alexandria." Mendengar hal tersebut, segera saja sang pembantu itu pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Khalifah Umar. Khalifah pun segera menuju kepada sang utusan, yaitu Muawiyah bin Hudaij. Ketika Sayyidina Umar tiba di masjid, Muawiyah menyampaikan berita kemenangan pasukan kaum muslimin. Seketika itu, Sayyidina Umar bersujud di tanah menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Usai bersujud, Sayyidina Umar berkata kepada utusan itu, "Mengapa engkau tidak langsung datang kepadaku? Kupikir sekarang waktu istirahat dan barangkali engkau sedang tertidur." Jawab Muawiyah, "Itulah kisah-kisah yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Selain itu, di balik keberhasilannya menjabat sebagai khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar juga memiliki karomah yang luar biasa. Karomah yakni kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab." Dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam. "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Lalu ada suara tanpa rupa menyaut, "Wahai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami ini telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayub Al-Hazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda, lalu memanggilnya. "Wahai fulan, dan orang yang takut akan menghadap Tuhannya, akan mendapat 2 surga." Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Dari dalam kubur pemuda itu terdengar suara, "Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepada aku, 2 kali dalam surga." Riwayat Ibnu Syakir. Karomah selanjutnya Al-Taj Al-Subki mengumumkan salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang menjadi legenda." Al-Taj Al-Subki menjelaskan bahwa ayahnya yakni Taqiyuddin Al-Subki menceritakan kisah. Pada saat itu, Sayyidina Ali menghadiri khutbah Khalifah Umar. Lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Sayyidina Ali menjawab, "Doakan saja Sariyah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Taj Al-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan ke rumahnya. Tetapi Allah lah yang menampakkan ke rumahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang. Seolah-olah Sayyidina Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan, Sariyah berbicara dengan Sayyidina Umar seakan-akan sedang bersamanya. Karomah Sayyidina Umar selanjutnya, yakni menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karomah Sayyidina Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Kala itu, Sayyidina Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah, wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin, baik secara lahir maupun batin, dan ia menjadi khalifah Allah bagi bumi dan penduduknya. Sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Karomah Khalifah Umar yang lain adalah kemampuannya mengalirkan sungai Nil saat sedang mengalami kekeringan. Imam Al-Haramain menyampaikan bahwa ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke sungai setiap tahunnya. Ketika Amr bin Ash, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir, mendengar tentang hal tersebut, ia menyatakan bahwa ritual tersebut tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapusnya. Selama 3 bulan, penduduk Mesir menderita akibat kekeringan sungai Nil. Amr bin Ash kemudian menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk melaporkan peristiwa tersebut. Umar merespons surat tersebut dengan menyatakan bahwa Amr benar bahwa Islam telah menghapus ritual tersebut. Umar mengirim selembar kertas kepada Amr dengan instruksi untuk melemparkannya ke sungai Nil. Amr membuka kertas tersebut sebelum melemparkannya dan menemukan tulisan dari Khalifah Umar kepada sungai Nil di Mesir. Tulisan itu berisi permohonan kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa untuk membuat sungai Nil mengalir jika itu adalah kehendaknya. Amr kemudian melemparkan kertas tersebut ke sungai Nil. Penduduk Mesir, yang sebelumnya bersiap-siap untuk meninggalkan wilayah tersebut, dikejutkan pada pagi harinya ketika sungai Nil tiba-tiba mengalir sejauh 16 hasta dalam semalam.
Kabar ini juga mengetuk hati pembunuh sahabat Utsman dan Ali, radhiyallahu anhu. Karomah lain dari Umar bin Khattab adalah kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan gaib. Terdapat kisah yang menceritakan saat Umar sedang melakukan perjalanan bersama beberapa sahabatnya, mereka melewati suatu tempat yang belum pernah mereka singgahi sebelumnya. Umar kemudian bertanya kepada para sahabat apakah mereka mengetahui apa yang terjadi di tempat tersebut sebelumnya. Tidak ada yang mengetahui kejadian di tempat tersebut kecuali Umar bin Khattab. Ia memberitahu mereka bahwa di tempat itu terjadi pertempuran dahsyat antara dua bangsa, dan salah satu bangsa tersebut telah dikalahkan oleh yang lain. Umar menjelaskan secara rinci bagaimana pertempuran tersebut terjadi, meskipun tidak ada jejak atau tanda-tanda yang masih terlihat di sana. Para sahabat terkagum-kagum dengan pengetahuan Umar yang akurat tentang kejadian yang terjadi di tempat itu. Mereka menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah karomah yang diberikan oleh Allah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Karomah berikutnya dikatakan bahwa Umar memiliki kemampuan untuk melihat jarak yang jauh dengan sangat jelas, bahkan dalam kegelapan malam sekalipun. Hal ini memungkinkannya untuk mengamati situasi dan memberikan instruksi yang tepat dalam situasi yang sulit atau berbahaya. Selanjutnya, Umar juga dikenal dengan karomahnya dalam menangani masalah sosial dan keadilan. Ia memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah rakyat dengan penuh perhatian, serta memberikan keputusan yang adil dan bijaksana. Banyak kisah yang mencatat bagaimana Umar mampu menyelesaikan sengketa dan memperbaiki keadaan sosial dengan tindakan-tindakan yang luar biasa. Selain itu, Umar bin Khattab juga memiliki karomah dalam meramalkan masa depan. Terdapat kisah bahwa Umar pernah meramalkan kemenangan dan ekspansi Islam ke wilayah yang jauh, seperti Persia dan Mesir, bahkan sebelum peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Ramalan-ramalannya ini kemudian terbukti benar dan menjadi bukti akan karomahnya. Kisah-kisah yang luar biasa dan karomah Umar bin Khattab ini mencerminkan keberkahan dan dukungan Allah yang diberikan kepadanya sebagai pemimpin umat muslim. Hal ini juga menjadi bukti kuat akan keteguhan imannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memperkuat pengaruh dan otoritas Umar sebagai khalifah dan memberikan inspirasi kepada umat muslim dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.